Lagi lomba tangkap ikan gurame ya? Ikannya gede-gede banget loh itu. Otan juga mau dong ikutan nyebur ke kolam. Biar bisa bantuin Paman dan Karaka tangkap ikan juga. Kayaknya lagi pada repot tuh. Butuh bantuan Otan gak nih? Serunya berada satu kolam sama ikan gurame begini teman. Apalagi kalau ukuran ikannya besar-besar. Kadang bisa bikin kaget. Ikan bisa nabrak dan loncat kapan saja mereka mau, terutama saat terpojok. Bentuk ikan yang pipih memudahkan mereka meluncur ke sana kemari. Bahkan mereka bisa loncat ke udara seperti mau terbang. Loncat aja. Karaka belum biasa Ditan. Angkat ikan gurame segede gitu. Aduh, masih agak takut-takut. Cari lagi ya. Pak, di mana tadi Pak? Mana Pak? Gak apa-apa Karaka, coba aja terus. Namanya juga masih PDKT, nanti juga terbiasa kok. Satu persatu ikan gurame berhasil didapat. Bisa kali Paman, bagi satu buat Otan. Gurame bakar enak nih kayaknya. Ketika ruang gerak ikan dipersempit, mereka akan semakin mudah ditangkap. Itu pun kalau yang nangkapnya udah jago seperti paman-paman ini. Tuh. Ada yang main loncat lewat depan kamera aja. Mau ikut eksis juga kamu Sob? Hati-hati loh Karaka, mereka bisa ngagetin kapan saja. Tetap waspada ya. Nah loh. Baru juga Otan bilang, Doi malah loncat nabrak muka Karaka. Bisa pas gitu ya. Coba ulangi lagi video tayangan lambatnya dong Om Editor. Saya dapat Pak. Ini harus pelan-pelan banget Tan nih. Ternyata ini triknya kalau mau ngangkat ikan gede gini nggak boleh terlalu kenceng. Harus pelan-pelan banget. Biar nggak 3 kali jatuh Tan. Pak, baru dapat satu Pak nih. Menangkap ikan gurame dengan tangan kosong seperti ini memang gampang-gampang susah. Belum lagi kalau tangan terkena bagian sirip ikan yang tajam seperti duri. Bisa luka kalau tidak hati-hati saat memegangnya. Walah, gimana mau makan gurame bakar nih? Nangkepnya aja lepas melulu. Apa mau Otan bawain serokan jaring nih Kak? Biar gampang gitu. Ini si bapak yang biasa panen aja lepas-lepas Tan. Sekarang kan lepas-lepas nggak apa-apa ya. Mana Pak? Dalam situasi tertentu, biasa ikan punya naluri untuk melepaskan diri untuk kembali ke air. Jadi wajar kalau ikan-ikannya dari tadi pada berontak semua. Lepas. Pak. Nah, ini Pak. Maju. Berhasil. Jangan sampai lepas lagi. Nih Pak. Aduh. Hasil dapat satu Tan. Akhirnya. Jadi juga nih Otan makan gurame bakar tangkapan Karaka. Ayo Kak, cari lagi yang banyak. Jangan cuma satu aja. Nah, ini dia nih Tan. Nah, bisa. Ini yang disebut sama gurame soang Pak ya. Ini disebut gurame soang. Perbedaan sama gurame tembaga tuh. Nah, kalau gurame soang secara fisiknya, panjangnya lebih panjang dibanding sama gurame tembaga ini Pak ya. Dia lebih lebar. Nah, terus sisiknya nih, dia lebih kecil. Kalau gurame tembaga dia lebih besar. Ya, itu perbedaan. Ya, nih. Kalau mulutnya sama-sama mirip-mirip. Miripnya sama-sama, mulutnya sama-sama. Kita masuk situ Pak ya.
Masih ada ikan gurame besar tuh belum ketangkep. Pelan-pelan aja Paman, nanti dia kabur. Loh. Tapi kok kayaknya Paman gak fokus deh. Bukannya nangkap ikan, malah ngambil yang lain. Apaan sih itu? Walah, ternyata itu sarang ikan gurame. Alias tempat si induk gurame menyimpan telur-telurnya. What? Berarti di dalam sarang yang Paman ambil ini banyak telur ikan guramenya dong. Pantesan dari tadi ada ikan gurame besar gak jauh-jauh dari sarangnya. Ternyata itu adalah si induk gurame yang sedang jaga telurnya. Benar nih teman. Tuh, telurnya banyak banget. Dengan sangat perlahan, Paman memindahkan telur ikan dari dalam sarang ke wadah lain yang sudah disiapkan. Semua itu Paman lakukan untuk menjaga agar tidak banyak telur ikan gurame yang gagal tetas atau mati. Loh, ini kan telur ikan yang tadi Paman pindahkan ya. Tapi kok sekarang udah gerak-gerak sendiri begitu? Ya ampun, kalian sudah tumbuh ekor ya? Selamat terlahir ke dunia ya Sob. Senangnya lihat kalian kompakan gitu. Mereka baru berusia 1-2 hari setelah dipindahkan ke dalam wadah. Gak perlu waktu lama teman. Cukup didiamkan 1 malam juga biasanya ekornya udah pada muncul. Atau biasa juga disebut larva. Gemes banget deh Otan lihat kalian Sob. Om Editor, Otan kan belum selesai cerita si larvanya. Kok malah balik lagi diajak ngeliat sarang gurame? Lagian kan telurnya udah diambil tadi sama Paman. Tapi tunggu deh. Kayaknya ini sarang yang berbeda. Terus kok nggak kayak biasanya? Harusnya selalu dijaga sama induk gurame. Apalagi kalau sudah ada telurnya. Otan curiga nih. Masa yang jaga malah beberapa anak gurame sih? Sepertinya ada yang tidak beres. Benar dugaan Otan. Beberapa anak gurame mulai menerobos masuk ke dalam sarang. Dan what? Mereka makan telur-telur yang ada di dalamnya tanpa ampun. Hei, hentikan Sob. Jangan makan telur-telur itu. Itu kan telur saudara kalian. Masa dimakan juga? Ya ampun. Kalian benar-benar berpesta hari ini. Kalian bisa makan banyak telur gurame sepuasnya. Beginilah yang akan terjadi teman-teman. Kalau sarang berisi telur tidak terjaga dengan baik oleh induk gurame. Kapanpun ribuan telur akan siap menjadi santapan lezat para predatornya. Termasuk anak gurame itu sendiri. Kalian itu ya, main pergi-pergi aja. Udah makan pulang, ninggalin tempat dengan kondisi berantakan. Awas ya kalian kalau ketemu, Otan laporin ke induknya gurame. Nah, kalau ini anakan gurame yang sudah berusia 1 minggu. Nyunyu banget sih kalian. Sebentar ya Sob, maaf Otan ganggu jam istirahat kalian. Otan cuma mau ngenalin ke teman-teman di rumah kok. Sebentar, Otan tahu ceritanya lagi seru. Tapi mumpung Otan ingat, walau bagaimanapun juga, ini menjadi tugas Otan di episode ini. Pokoknya simak baik-baik tayangan ini. Jangan kelewat, sebab akan ada pertanyaan kuis di akhir tayangan nanti. Pokoknya pantau terus akun Instagram @megasintrans7. Perhatikan syarat dan ketentuan. Siapa yang gak sedih? Suara tangisan seperti ini pasti sangat menyayat hati. Ibu pemilik sapi ini tentu sedih sekali saat menemukan sapi kesayangannya terbujur tak berdaya.
Padahal diketahui sapi ini sedang mengandung. Malang benar nasibnya. Video ini sempat viral beberapa waktu kemarin. Kasus wabah penyakit mulut dan kuku alias PMK memang sedang merebak di tanah air, termasuk di Provinsi Jawa Timur ini. Dampaknya cukup luas. Tentu saja ini menimbulkan kerugian. Bagaimana tidak? Bagi para petani dan peternak, sapi bukan sekedar hewan peliharaan. Sapi adalah harta yang bernilai dan investasi terbesar. Duh, ini musibah namanya. Mereka pasti sangat terpuruk. Penyakit PMK adalah penyakit akut yang sangat menular pada hewan yang berkuku belah, terutama hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, unta, atau domba. Hewan yang terkena mengalami gejala melepuh dan berlendir di sekitar mulut, lidah, gusi, dan kulit sekitar kuku. Kalau terkena, ternak jadi lemas dan kehilangan nafsu makan. Nah, gawat kan? Seperti halnya sapi milik Pak Bu Amin ini, ia terus mengeluarkan lendir di mulutnya. Sapi pun lemas dan tidak mau berdiri. Saking sayangnya, bapak ini mencoba berbagai cara untuk mengobatinya. Misalnya dengan memberikan jamu tradisional seperti ini. Untung saja pemerintah tidak tinggal diam. Dari berita yang Otan dengar, pemerintah segera melaksanakan program vaksinasi untuk mengatasi wabah ini. Ini adalah langkah antisipasi yang memang harus dilakukan segera untuk menghentikan laju penyebaran wabah. Syukur deh, mudah-mudahan keadaan buruk ini tidak berlangsung secara berkepanjangan. Oh iya teman, menurut para ahli, penyakit ini tidak menular kepada manusia kok, sehingga daging dan susunya aman untuk dikonsumsi. Terlebih lagi, orang Indonesia lebih senang mengolah, memakan daging sapi yang matang alias dimasak, jadi aman. Teman di rumah tak perlu terlalu khawatir. Tapi ingat ya, menurut para ahli, kalau bisa sih hindari bagian-bagian tubuh yang terkena langsung penyakit, seperti bagian kuku, tulang, mulut, usus, lambung, hati, dan bagian organ pencernaan lainnya. Ya, namanya juga berhati-hati kan? Baiklah, Otan harap sobat-sobat Otan ini sehat, selamat, sejahtera semuanya. Oh iya, dan tentu saja kuat, seperti sobat yang mau Otan ceritakan ini. Kemana dia? Kok malah ada Kak Ayu di situ? Panas temen sih ya. Bisa masuk rumah aku apa, Pak? Iya nih Kak Ayu, Otan juga ngerasa panas banget. Ini kenapa mesin busnya nggak dinyalain sih Pak Supir? Yuh. Walah, ditarik sapi jebul ya. Oh, pantesan.
Kamu kenapa sih? Ayo, tenang. Kayu dan Paman tidak mau berbuat jahat kok sama kamu. Otang, ki Sapina lagi ngapa sih? Dineng menang-menang. Lagi nambang pasir apa lagi ngapa sih ya? Yalah dalah, Kayu kok malah bikin ngakak aja sih? Mana ada sapi yang bisa nambang pasir? Teman, lagi-lagi sandiwara Otan terbongkar nih. Padahal tadi Otan mau membuat suasana tegang. Malah Kayu buat ngakak. Sekalian Otan kasih tahu nih Kak, Sobat Otan ini bukan sedang mengamuk apalagi nambang pasir. Tapi si sapi sedang bermain dengan pasir. Lucu kan cara main mereka? Bermain pasir memiliki beberapa manfaat loh. Salah satunya sapi menjadi lebih rileks setelahnya. Nah, yang punya sapi di rumah boleh nih coba. Pasti bakal ketagihan deh sapinya.